Batari Durga adalah dewi penguasa ilmu leak. Sosoknya digambarkan sangat seram dan menakutkan. Wujud Rangda sering dipakai sebagai simbol dewi ini. Dewi Durga bersetana atau dipuja di pura dalam oleh masyarakat Hindu Bali. Dalam mitologi Hindu, Dewi Durga adalah sakti, istri Dewa Siwa. Dalam perwujudan biasa atau tidak dalam mengeluarkan kesaktiannya, Dewi Durga adalah sosok dewi yang berwajah cantik, bersifat keibuan, dan anggun. Diceritakan dahulu kala Dewi Durga menghukum anaknya yang nakal. Tapi Dewa Siwa menganggap Dewi Durga sangat kejam, maka Dewa Siwa mengutuk Dewi Durga turun ke dunia dengan wajah yang menyeramkan dan ditugaskan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Agar dapat menguasai atau memiliki ilmu leak dapat ditempuh dengan berbagai cara. 1. Dengan belajar. Belajar di sini dimaksud belajar dari tuntunan seorang guru yang menguasai ilmu leak dan belajar dari buku sucinya sendiri. Dalam hal ini setiap orang akan bisa menguasai ilmu ini kalau dia mau mempelajarinya. Bila mempelajarinya dari bukunya harus berhati-hati karena orang yang ingin belajar itu harus memenuhi kriteria tertentu dan harus melakukan prosesi tertentu agar tidak menjadi gila. Walau yang dipelajari bukan buku asli, ental pengeleakan, ataupun kopian. 2. Anugerah dari dewa-dewa. Mungkin seseorang mempunyai jasa-jasa dalam bidang spiritual atau lain hal, maka dewa, dewi, penguasa ilmu leak akan memberikannya kekuatan leak. Dalam hal ini hanya orang-orang terpilih dan berjodoh bisa mendapatkannya. 3. Warisan. Bila mana manusia yang menguasai ilmu leak mati, dia akan mewariskan ilmunya pada siapapun yang mau atau dikehendakinya atau juga anak cucunya. Apapun yang dipelajari orang dalam agama Hindu tujuannya adalah mencapai kesempurnaan abadi. Moksatam jagatitaya ka iti dharma. Orang yang mempelajari ilmu leak juga sama. Bila setelah mempelajari dia bisa mencapai kesempurnaan, dia tidak akan mati, melainkan roh dan jiwanya akan menyatu dengan Tuhan tanpa meninggalkan bekas apapun. Tapi bila orang yang mempelajari ilmu leak mati sebelum mencapai kesempurnaan ilmunya, ini harus ada penerusnya. Kalau tidak, arwahnya akan terikat di pilar bangunan rumahnya, saka baledangin, dan harus menunggu sekian ratus tahun agar arwahnya bisa kembali ke akhirat. Bila penerusnya itu memang orang yang sudah menguasai ilmu leak, maka kemampuannya akan bertambah. 4. Keturunan. Seorang ibu yang menguasai ilmu leak akan menurunkannya pada salah satu anaknya. Secara sadar atau tidak sadar orang itu sudah menguasai ilmu itu. Ini akan sangat berbahaya karena bila orangnya tidak sadar dengan keadaan itu, ilmu leak akan berjalan mengikuti emosinya. Artinya bila orang itu mempunyai rasa dendam atau benci pada seseorang, maka secara otomatis atau tanpa kontrol ilmunya menyerang orang yang dibenci itu. 5. Pengobatan. Seseorang yang menderita sakit tapi tidak dapat didiagnosis secara medis akan beralih pada pengobatan tradisional atau pada dukun. Dan bila mana lagi penyakit itu tidak kunjung sembuh, maka alternatif yang diambil adalah memasukkan ilmu leak pada tubuh si pasien agar penyakitnya hilang dan melindungi tubuhnya dari serangan negatif. Dan otomatis orang yang sakit ini akan sembuh dan menguasai ilmu leak. 6. Membeli.
Dari zaman dulu orang sudah menginginkan cara-cara instan termasuk dalam menguasai ilmu tanpa perlu lama-lama mempelajarinya. Dia akan mengorbankan uangnya untuk mendapatkan apapun termasuk ilmu ini, tapi mempunyai efek samping, misalnya ilmunya yang mengontrol dirinya bukan dirinya yang mengontrol ilmunya.